Saksikan dan dukung terus channel YouTube Tembakau Files. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga sukses dan sehat selalu. Pada kali ini, alhamdulillah kita bertemu kembali ya untuk membahas salah satu yang mungkin cukup menarik untuk teman-teman ketahui. Dan saya sudah ditemani oleh Bang Wahyu ya, yang minggu lalu kita sudah ngebahas banyak produk dari showroom The Sound. Sekarang kita akan menjelaskan ataupun kita mereview terkait dengan home theater. Nah, apa kabar nih Bang? Sehat baik, Bang? Alhamdulillah. Nah, ada salam dulu ya Bang. Oke. Nah, alhamdulillah ini luar biasa ya. Kita cukup panjang nih menyiapkan ini. Jadi di sini kita akan mencoba menyampaikan informasi kepada teman-teman seperti apakah home theater yang ideal ya Bang ya. Iya. Kemudian apa saja kebutuhan-kebutuhan yang harus ada, dan kebetulan ini memang kelasnya mid height ya Bang ya, untuk kebutuhan middle height. Jadi kalau yang teman-teman ingin mendapatkan kualitas, kemudian betul-betul ingin nyaman dengan home theater, disinilah kita akan bahas. Oke Bang, kalau gitu minta tolong nih Bang, kita jelaskan ke teman-teman apa saja yang kita lakukan atau kita butuhkan untuk menyiapkan home theater ini Bang. Silahkan. Oke, sebelumnya kita kalau ingin membuat home theater, yang paling utama pertama adalah ruangan. Karena pada dasarnya ruangan yang kita mau pakai itu, kita harus tahu dulu ukuran size-nya. Karena akan nanti menentukan budgetingnya juga sama unit apa yang kita mau pakai. Di sistem berapa channelnya yang kita mau pakai. Berarti ruangan itu juga harus diukur dulu ya Bang? Ya, karena terlalu kecil akhirnya juga nggak maksimal. Baik. Atau terlalu besar juga, atau speaker terlalu banyak juga, akhirnya kita overkill lah istilahnya ya. Jadi banyak-banyak buang budget juga gitu. Waduh, sayang juga. Ini ilmu baru nih Bang, berarti kita harus tahu dulu ruangan kita seperti apa, minimal ukurannya ya Bang ya? Iya. Ukurannya, betul. Kemudian nanti baru kita treatment seperti apa yang pas buat home theater betul. Kita ya Bang. Betul. Lalu gimana Bang? Terus kalau untuk ukuran ruangan ya, misalnya gini, kita punya ruangan yang boleh dikatakan nggak terlalu besar. Contohlah apartemen. Karena apartemen dengan ruangan living room atau ruangan yang khusus ya buat home theater tuh berbeda. Misalnya gini, kita tinggal di apartemen. Nah berarti space-nya kan memang boleh dibilang apartemen tuh nggak terlalu besar ya. Nah jadi butuh speaker yang juga nggak terlalu besar. Contoh kita nggak perlu speaker tower ya. Nah kita bisa pakai speaker satelit yang kecil-kecil dengan amplifier receivernya cukup 5.1 channel aja. Itu jadi nggak terlalu berlebihan. Nah kalau untuk ruangan misalnya kayak di living room, boleh katakan living room cukup luas ya. Nah itu kita boleh pakai tower speaker, kemudian pakai 5.1 yang ideal, atau juga misalnya ada ruangan khusus. Nah kita kembali lagi kalau ruangan khusus kita lihat juga ruangannya seberapa besar. Misalnya lah minimal 7 misalnya 7 kali 5. Nah itu ideal pakai tower 5.1 atau basic banget untuk Atmos 7.1. Waduh, ini banyak istilah-istilah baru nih Bang. Jadi harus benar-benar paham seperti apa men-settingnya Bang. Iya betul. Nanti kalau ruangannya sudah dapat, baru kita menentukan produk yang pas untuk di ruangan itu sebagai agar kita lebih menikmati kualitas dari home theater itu ya Bang. Iya betul. Jadi kalau berlebih-lebihan malah nggak nyaman ya Bang ya justru ya. Ya satu juga buang-buang kos ya, sayang juga. Selain juga nggak maksimal juga, bukannya gitu. Berlebihan malah jadi bagus sih sebenarnya. Cuman ya nggak perlu lah gitu kayak. Jadi gitu. Betul-betul harus diukur ya Bang. Jadi kita harus cari yang efisien semaksimal mungkin dengan kebutuhan ruangan. Dengan budget yang boleh dibilang cukup tapi dapat hasil yang maksimal. Waduh, ini kalau bicara ruangan nih bisa panjang nih Bang. Soalnya kalau di sini kan ruangannya kan sudah di treatment nih. Ya. Udah khusus. Ini ukuran berapa nih Bang kalau di sini? Kalau ini 7 kali 5 lah. 7 kali 5. 4,5 sih sebenarnya. 7 kali 5 di sini udah dipasangin macam-macam nih Bang ya. Iya. Untuk bisa nyaman gitu agar nanti sound systemnya lebih maksimal. Kemudian saya salut kacanya ini sudah anti Bang, anti noise. Ya, dia ada anti bocor ya. Anti bocor suara ya. Ini kan jalannya ramai tuh, tapi suaranya nggak bising ke dalam itu nggak nyampe gitu. Ya, sebenarnya gini. Kalau untuk kaca, misalnya ada teman-teman ya, ada ruangannya ada kaca gitu ya. Itu kan kaca mantul ya. Itu bisa disiasatin sih sebenarnya pakai tirai atau gorden.
supaya apa? Ada serapnya gitu. Wah, itu Jadi memang, jangan mantul aja. memang harus ahlinya yang Ya, ngomong. soalnya kalau mantul juga, terlalu mantul juga nggak Iya. terlalu bagus gitu. Oh iya. Berarti memang harus dipelajari nih Bang. Aduh luar biasa. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke sound systemnya Bang ya. Artinya tadi treatment sudah. Nah sekarang ini kan di hadapan kita sudah ada nih Bang. Sudah ada, ini ada banyak sebenarnya tapi kita pilih yang betul-betul maksimal untuk ruangan ini ya Bang. Oke. Jadi bisa cerita sedikit Bang, ini kan ada unit, ada 2 nih. Kemudian speakernya apa aja. Kemudian nanti kita akan coba tes suaranya Bang ya. Boleh. Kita boleh. bisa mainkan di sini Bang. Oke. Silakan coba ceritain Bang. Oke, Kira-kira ini apa kalau alatnya, untuk yang di ruangan ini ya, kebetulan ruangannya juga nggak terlalu besar ya. Bang? Boleh dibilang ya sekitar 7 meter kali 5 lah. Nah, idealnya ruangan itu memanjang untuk monitornya karena kita di sini agak melebar ya karena pertimbangan showroom ya, supaya bisa banyak displaynya juga. Tapi sebenarnya lebih efektif memanjang. Oh, berarti kayak bioskop gitu. Betul, harusnya. lebih baik memanjang. Tapi nggak apa-apa. Iya. Karena kan nanti kita lihat juga posisi efektif duduk kita. Nah, Oke. yang paling utama di sini kita punya amplifiernya dulu. Amplifier yang mana? Ya, receivernya yang bawah nih. Yang ini amplifier. Ya, receiver amplifiernya. Oke. Ini yang paling penting. Nah, receiver amplifier ini sebenarnya terbagi 2 sih sebenarnya. Ada yang prosesornya terpisah dengan power yang terpisah. Nah, kebetulan kalau yang sistemnya terintegrasi ya. Jadi semuanya disebutnya di situ. receiver, jadi udah prosesor udah built-in power jadi satu. Iya, makanya saya lihat di belakang yang tadi colokannya banyak banget Bang. Ya, Hip-hop. ya. Nah, untuk Iya. pemilihan si receiver sendiri itu kembali lagi mengacunya pada ukuran ruang. Karena ruangan kita nggak terlalu besar, jadi kita pilihnya yang misalnya gini. Untuk teknologi yang terakhir kan, sistem home theater itu untuk tata suaranya udah di TS Atmos ya. Sebelumnya ada di TS HD Master. Kalau di TS HD Master ya bisa juga sih main di 5 poin, paling basicnya 5.1 5.1 atau 7.1 tapi dia surround back. Oh, bisa 7. Ya, tapi surround back ya. Oke. Nah, kalau si Atmos ini basicnya 7.1, tapi nggak menutup kemungkinan juga mungkin ada konsumen atau mungkin rekan-rekan yang mungkin nggak mau pakai 7.1 ya, pertimbangan karena ribet pasang-pasang di plafon untuk surroundnya, Atmosnya ya. Kalau Atmos kan harus di atas juga Ya dipasangin betul, ya, Bang? jadi harus di atas. Nah, kalau memang nggak mau boleh pakai 5.1. 5.1. Nah intinya pertama kita harus sesuaiin dulu tadi yang saya bilang receivernya ini. Karena receivernya karena kita ruangannya nggak terlalu besar, kita pilih aja yang agak boleh dibilang basic lah. Basicnya Atmos 7.1. Nah kebetulan untuk seri yang kita pakai ini Marantz ya. Tipe apa ini Bang? SR5015. Ini udah 7.2. 5015 ya. Ya, ini udah titik 2. 7.2. 7.2. Jadi bisa subwoofernya bisa double. Nah, itu kembali lagi nanti ke selera ya. Kalau subnya memang mau benar-benar dahsyat ya boleh pakai double gitu. Oh gitu. Bang, boleh nanya nggak? Kan ini kan 7.2 ya. Ya. Kalau seandainya speaker kita ini punyanya cuma 5.1. Bisa. Bisa ya Bang Bisa. ya? Jadi artinya bisa fleksibel dia ya? Bisa. Justru maksimalnya justru bisa 7.1. Iya, betul. Kalau 5.1 tapi nggak bisa Atmos. Hanya bisa Dolby HD Master lah paling nggak kayak gitu. Waduh, istilahnya luar biasa Ya. nih kalau udah main high end nih. Kalau ini 7.2 apa 7.1 Bang? 7.2. 7.2 karena ada Almos tadi ya? Bukan, 2-nya itu sebenarnya subnya bisa 2. Subnya 2. Nah, kalau 7-nya itu Oh, yang baru menentukan dia jadi kalau kita nggak mau Atmos 7 tapi 7 speaker itu namanya surround back, ada tambahan surround back-nya. Nah, basicnya home theater kan gini ya. Yang disebut contoh 5.1 artinya speaker depan ini 2, kiri kanan 2, oke. Speaker tengah Center 1, kemudian surround 2, kiri kanan 5, plus satunya subwoofer. Nah, kalau misalnya kita nggak mau Atmos nih, tapi kepengen 7 speaker, poin 1 bisa nggak? Bisa. Surroundnya kan ada 2 nih kalau 5.1. Nah, kalau yang 7.1 yang nggak Atmos itu surroundnya pakai surround back jatuhnya di belakang, di belakangnya lagi. Jadi yang tadi 2 surround side namanya. Ya, surround side. Kemudian yang satunya lagi surround back. Nah, kalau Atmos bedanya 7.1-nya di atas, di ceiling. Iya, makanya kelebihannya teknologi yang Almos itu dia kayak tadi Abang bilang itu suaranya tuh bisa di atas ya Bang. Ya, apa sih perbedaannya tuh? Penting juga tuh. Iya, kalau udah nikmatin tahu bedanya. Oh iya. Ya, sebenarnya apa sih bedanya Atmos ya? Iya. Sama yang biasa. Yang biasa.
Nah, kalau Atmos itu ceiling kan di atas. Iya. Speaker Otomatis suara efeknya ada efek-efek tertentu yang memang harus keluar dari ceiling. Dari atas. atas ya. Contoh suara hujan, suara pesawat yang melintas, Iya. ya kan? Betul. Nah, kalau HD Master suara efek untuk yang hujan dia datangnya dari samping semua. Suara pesawatnya pun dari samping Iya, gitu. karena nggak ada Almos tadi. Ya, betul. Jadi kalau udah teknologi yang saat ini kan Almos yang paling tinggi. Ya, Ada betul. teknologi Almos. Untuk saat ini. Berarti kita tuh betul-betul dalam suasana yang betul-betul di dalamnya gitu. Ya, Bang, betul. Kita ngerasain suasananya Ya, atmosfernya lah. Jadi kita dapat Iya, itu saya udah atmosfernya. ngerasain Ya. tuh yang di lantai 6. Ya. Luar biasa. Oke Bang, kemudian ini kan kita sudah ini ya bahas masalah amplifiernya ya. Atau apa namanya Bang ini? Ya, receiver Receiver amplifiernya. amplifier yang terintegrasi kata Abang tadi sudah disampaikan. Kemudian kalau untuk playernya sendiri Bang, ini kan ada dua nih, yang di atasnya ini Ya, apa nih Bang? kalau player boleh kita pakai DVD atau Blu-ray. Tapi kalau pakai DVD otomatis nggak bisa Atmos. Oh iya. Karena kan teknologi Atmos itu hanya ada di Blu-ray. Blu-ray ya. Nah, sekarang kan Blu-ray juga mungkin agak susah ya dapetin playernya ya. Iya, keping-keping Iya, betul. Mungkin kita bisa pakai Netflix yang berlangganan. Gitu. Nah, di Netflix itu ada juga sih ya yang bilang bisa Atmos keluar efek Jadi suaranya. tergantung filmnya ya. Ya. Atau apa yang master dari Netflix gitu Iya ya. betul, karena gini, syarat untuk Atmos selain amplifiernya harus Atmos, kedua si playernya juga harus Atmos, istilahnya ya, si software kepingannya juga harus Atmos ya. Nah, baru bisa keluarin suara Atmosnya. Suara-suara tadi. Dengan catatan juga si speaker ceilingnya, suara atasnya harus dipasang. Dipasang juga. Iya. Wah itu, ini baru bicara ini ya Bang ya, kebutuhan teknologinya, speakernya ya. Saya tuh sebenarnya pengen belajar cara masangnya juga Bang, cuman nanti ini waktunya terlalu panjang. Yang pasti di belakangnya itu sudah dibagi-bagi ya Bang ya. Ya. Ini speaker depan, Ya, speaker betul. surround, Iya. kemudian subwoofer, Iya, center speaker. kemudian yang speaker ceiling Iya, atasnya surround juga sudah atasnya ada. Oke. Tinggal kita menentukan Bang. Nah ini kan dalam menentukan speaker itu seperti apa sih Bang yang bagus? Kalau yang saya lihat ini kan ini mereknya Akustik. Nah, itu maksud saya, apakah menentukan kualitas speaker itu pengaruh juga, Bang? Sebenarnya gini, kalau speaker biar bagaimanapun kan bagian yang paling vital juga ya Betul. di dalam sistem tata suara ya, Ya. khususnya untuk home theater. Jadi ini mempengaruhi karakter juga nanti dari hasil kekeluaran suaranya. Ya. Nah, penentuan speaker juga penting, terutama di watt, ya di wattnya ya. Andai misalnya kita punya power output 100 watt di amplifiernya, dan diusahakan juga speakernya tuh ya agak lebih tinggi lah, 1,5-nya lah paling minimalnya ya. Wattnya itu. Ya wattnya supaya powernya. apa? Supaya juga nggak jebol si speakernya. Dan penentuan brandnya juga penting, karena kan quality speaker tuh masing-masing beda ya, karakternya beda. Nah untuk penentuan speaker ini penting. Kenapa? Karena dari frekuensi respon yang dihasilin juga masing-masing brand beda-beda. Nah, kemudian dari produksinya, dari materialnya, misalnya kayunya, ya MDF atau solid woodnya juga pengaruh. Berat banget. Ya. Gini aja berat. Kebetulan produk yang kita pakai ini Q Acoustic ya, brand dari Q Acoustic dari UK ya, brand UK ya. Oh ya, ini memang branded semua sih. Ya, brand UK. Oh iya Bang, berarti bagus banget ini kalau saya lihat dari sisi teknologi ya. Teknologinya dia sudah Almos. Kemudian dari sisi speaker kita juga harus pandai-pandai memilah ya Bang ya. Iya. Pilah-pilah. Nah, ini kan rekomendasinya kita pakai yang Q Acoustic nih Bang. Iya. Berarti untuk yang setup di ruangan ini, berarti ini produknya ini Bang ya ada 2 brand ya? Iya betul, ada 2 brand. Jadi dari Marantz, kemudian dari Q Acoustic. Q Acoustic untuk speakernya. Oke, speakernya jadi akustik. Jadi itu rekomendasi yang bisa disampaikan di video ini teman-teman sekalian ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya yang tadi disampaikan Bang Wahyu, teknologi boleh tinggi, tapi kalau speakernya kita salah pilih, ya nggak kualitasnya nggak maksimal, nggak nyampe juga ya Bang nggak ya. maksimal juga, sayang. Luar biasa. Terus di ruangan juga pengaruh ya Bang ya. Jadi kalau ini bagus ruangannya juga enggak. Ini juga hasilnya juga enggak. Kalau ruangannya harus di treatment ya sebenarnya ya, harus kita pasangin
peredam juga, ada pengatur diffusernya Iya. atau bass trapnya. Nah, tapi kalau ada mungkin rekan-rekan yang mungkin ya, maaf nih, budgetnya terlalu minim misalnya, tapi kepengen maksimal, tapi bisa sih kita siasatin. Contohnya, ya mungkin kita pakai lantainya pakai karpet, ya, kemudian Iya. kita kasih tirai, atau kita beli tool-tool aja sedikit sih, ada tool yang buat peredam sih sebenarnya ya, yang bisa ditempel sedikit aja nggak apa-apa gitu. Jadi buat menyiasatin ya, sama kita atur lah, misalnya kita punya lukisan bisa kita pasang itu. Oke Bang, baik. Bang, ini boleh nanya nggak? Ini kan kita di showroom The Sound ya, udah terpasang seperti ini. Nah, tadi Abang banyak cerita juga soal treatment ruangan nih Bang, selain yang perangkat-perangkat yang kita sudah jelaskan di sini. Nah, kira-kira untuk di The Sound ini kita bisa minta untuk men-treatment ruangan nggak Bang? Kalau treatment Pekerjaan-pekerjaan ruangan sebenarnya sih kita memang nggak khusus ya untuk treatment ruangan. Kita ada mitranya sih. Oh gitu. Tapi The Sound juga bisa merekomendasikan ya. Bisa. Tapi kita memang nggak fokus ke situ ya. Baik. Fokus kita ke perangkat sih sebenarnya, ke unit-unit audio sistemnya. Nah itu Bang, maksud saya kayak saya nih misalnya datang ke sini pengen mencari sound system yang pas di rumah saya atau di tempat saya gitu. Iya. Kan otomatis kan tadi treatment ruangan penting. Iya. Nah itu kan sebelum kita menentukan alat apa yang kita butuhkan kan kita harus tahu dulu ruangan kita pas apa enggak nih kan gitu ya Bang. Betul. Nah itu kalau The Sound ada nggak memberikan rekomendasi Bang? Ya kalau rekomendasi sih yang tadi kita bilang ya, Ada kita mitra. sih mungkin ada beberapa mitra ya, yang mungkin nanti bisa kita kasih rekomendasi ke mereka gitu. Atau mungkin kita cuma bisa kasih tips-tipsnya lah. Tips-tipsnya atau contoh-contohnya Ya, yang kayak begini. tips-tipsnya misalnya ya kalau ruangannya begini, ya coba pakai inilah. Ya. Ya minimal buat atau bisa ke ruangan ini Bang ya, lihat gitu ya. Iya, atau mungkin gitu buat ke ruangan ini buat ngambil ide-ide lah. Nah, ide-idenya ya kan? gitu maksud saya. Supaya ada gambarannya kalau ruang home theater itu sebenarnya seperti apa sih. Iya, gitu. betul Bang. Kayak tadi ini kan ada peredamnya, kemudian dari kacanya juga suaranya nggak bisa masuk dari luar. Nah, itu kan perlu penjelasan gitu. Iya. Nanti bisa nanya sama Bang Wahyu. Baik Bang, untuk itu mungkin ini sudah cukup, tapi kita perlu tes nih Bang ya. Boleh. Kita boleh nggak nih nyoba suara dari sound system ini Bang? Boleh. Ya Bang? Oke Bang, kalau gitu posisinya kita rubah ya Bang. Boleh. Oke, kita main langsung kita lihat ya. Oke, sekarang kita akan demo ya. Di sini Bang. kebetulan kita udah ada software Atmos ya. Iya. Untuk demo track beberapa film dan beberapa lagu. Nah, di sini kita akan kita nyoba film dulu ya, kali kita ya. tes ya. Nah, kita coba trailernya ya. Di sini ada trailer efek. Nah, kita tes ya. Yang Bang. paling utama di sini sebelum kita play, kita perlu setting dulu untuk posisi efek di penentuan efek di receivernya ya. Iya. Nah, kalau di sini kita harus pakai efek Dolby Atmos-nya munculin ya. Dolby Atmos ya. Ya, setelah Itu udah di remote ya Bang dengan ya di remote ampli-nya ya. Oh iya. Nanti kita cek dulu. Jadi remote ampli sama remote player ya. Ya, betul. Itu kita harus lihat monitornya. Oh, di sini ya. Ya, nanti ada tuh ada. Oh, di situ ya. Nah, di sinilah ya. Ini belum muncul. Stereo, Belum muncul karena apa? Atmosnya kan memang belum kita tekan tombolnya ya. Oh, dari playernya kita harus. Ya, dari sininya juga kita mesti tekan ya. Oke, nih sekarang kita coba ya. Ya Bang, langsung Nah, aja di sini Bang. kita tes film Dolby Atmosnya ya. Ini kita real ya, langsung dengar langsung dari ruangan ini ya. Nanti Bang Wahyu bisa maksimalkan Bang. Ini kita rekam khususnya. Suaranya muter-muter. Vokal kita ya. Vokal kita enggak, kita masih bisa ya kayak gini-gini tuh masih bisa ngomong gitu. Kita masih bisa ngobrol. Kan ada yang keras tapi makakin telinga gitu Ya, Bang, nyakitin telinga. Betul.
Kalau ini bening gitu dia. Suaranya ada betul-betul misah mana yang frekuensi yang tinggi, mana frekuensi yang rendah, itu terpisah sama speaker-speaker yang ada di sini. Iya. Rasa gitu jadi. Betul. Nah, terus apa lagi Bang? Itu juga penentunya dari si receivernya sama dari Ya, speakernya. receiver ya. Dari cabling juga perlu. Receiver tuh ini maksudnya ya Bang? Iya betul, Amplifier yang itu ini ya amplifiernya ya. Nah sekarang kita coba lagi ya. Ya. Kita ada satu film lagi efek ya. Kita Ya. tes efek atmosnya ya. Nah ini Atmos, ada ya. efek 3 dimensi dari suara alam. Berarti ini ya. lebih tinggi lagi tadi? Enggak, sama aja Bang? Sama. Cuman ini suasana alam juga. Suasana ya. Oh ini beda suasana aja nih ya. Waduh susah ya mau menjelaskan ini musik ya. Nah ini kita bisa dengar suaranya burungnya dari atas. Iya, dia loncat. kita tahu burungnya ada di mana, kita tahu Iya. tuh, arahnya di sana. Suara daunnya bergeraknya arahnya dari mana kita bisa tahu. Tuh, ngikutin Ya, dia suara. Iya. Sekarang daunnya kemari pindah ke Wah ini kalau gini besar banget nih nonton. Lebih kayak Atmos. Luar biasa ini Bang. Jadi benar-benar kita merasakan suasana di dalam video dan sound systemnya ini. Ya, itulah Atmos. Kenapa Atmos ya? Atmos Mungkin itu. itu Atmos mungkin dari singkatan Real dari banget. atmosfer juga kali ya. Atmosfernya kita dapat lah. Iya, mudah-mudahan Gitu. nih hasil rekamannya tuh bisa nangkep semua ya. Tapi Iya. memang beda sih kalau kita di sini yang langsung merasakan dengan hasil rekaman. Iya. Karena suaranya itu misah-misah. Kalau ada suara burung, berarti di atas pohon kelihatan tuh kedengeran Iya, tuh. di atas. Jadi kita tahu kayak di atas sih. Ya, kalau dia pindah Iya. ketahuan pindahnya kemana posisinya. Suara jangkrik di bawah kita kelihatan di bawah sih. Iya. Jadi di sumber suaranya tuh kelihatan di mana dia letaknya, itu kita bisa mendengarkan ini teman-teman. Nah, oke, ada lagi nih satu film juga Nah, coba Bang. Matchmack. Nah, ini mungkin ada sedikit suara vokal yang boleh dibilang bisa mudah-mudahan sih Rekam, nanti ya. rekan-rekan bisa dengar ya suaranya Iya, ya. iya, iya. Nah, ini real. suaranya juga bagus ini. Mm-mm. Coba kita tes ya. Hello? Where are you? Where are you, Max? Here they come again, worming their way into the black matter of my brain. Help us, Max. You promised to help us. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead. I am the one who runs from both the living and the dead, hunted by scavengers, haunted by those I could not protect. So I exist in this wasteland. A man reduced to a single instinct. Survive. Luar biasa suaranya. Susah menjelaskannya kalau nggak dirasain. Ya. Yang harus dirasain ini Bang. Nggak bisa langsung kita videoin, kita rekam,
bisa ngerasain suasana kayak begini, susah. Ya. Nah kalau si receiver-nya sendiri selain dia bisa untuk movie ya, sebenarnya dia banyak fasilitasnya sih. Ya, Mungkin apalagi ada rekan-rekan juga yang suka musik dan nonton film. Nah itu gimana tuh Bang? Jadi nggak usah beli perangkat tambahan lagi, misalnya kayak pakai ampli integrated kan untuk musik stereo ya. Iya. Jadi nggak usah kita beli. Jadi kita cukup pakai unit ini aja. Makanya kenapa spek amplifiernya mesti kita perhatiin juga. Selain bisa Atmos, ada fasilitas lain gitu ya. Contohnya ya di sini bisa Bluetooth, bisa AirPlay, ya kan? Bisa buat dengerin musik WiFi. Ya di sini sebenarnya banyak fasilitasnya. Oke Bang, kalau gitu ini kan tadi kita sudah ngerasain suasana ini ya, suara yang Dolby Atmos tadi itu luar biasa banget ya. Nah sekarang boleh nggak kita nyoba yang suara langsung dari playernya Bang untuk musik Bang? Bisa. Untuk yang Bang sampaikan tadi lewat Bluetooth dan lain sebagainya. Oke, nah kita bisa dengerin ya Bang. Boleh. Sekarang kita coba aja pakai lewat Bluetooth kali ya. Iya Bang. Nah ini sekarang kita fokus kepada penggunaan Bluetooth ya Bang ya. Kan tadi ada fasilitas Bluetooth. Ya. Nah sekarang kita pengen dengerin nih Bang suara yang langsung dikeluarkan dari Bluetooth ya. Dengan menggunakan handphone ya Bang ya. Smartphone yang sudah dikoneksikan melalui Bluetooth. Boleh Bang kita dengerin Bang, coba. Oke, nah setelah kita udah pairing ya. Anggap aja kita pairing ya untuk instruksi yang kita bisa baca buku petunjuknya ya. Nah, sekarang kita udah pairing, sekarang kita udah pilih lagunya. Ini demo lagunya ya. Nah sekarang ini kan pakai yang ini zone. Bisa dimaksimalin lagi nggak yang Abang balikin lagi pakai yang? Bisa, tetap sama sih dia. Kalau 7.2 biasanya suaranya itu cuma berbarengan sih sebenarnya. Berbarengan ya? Karena gini, untuk home theater kan memang di processingnya memang khusus home theater kan, karena si softwarenya juga memang mencah-mencah suara kan. Nah kalau buat musika itu bisa aja sih sebenarnya. Tapi zoning, kita rasain dulu. Oke, zoningnya saya kecilin ya. Kita nggak usah pakai zoning karena. Tadi itu dua-duanya hidup. Iya. Berarti semuanya udah hidup dong? Enggak, beda. Yang tadi zoning ya, masuk ke yang sana juga langsung direct sama yang ini juga masuk. Untuk musiknya saya ganti ke multikanal dulu. Tadi kan stereo kan. Stereo kan tadi. Nah ini multikanal. Ya, multikanal semuanya nyala. Ya. Ini kita dengerin kayak tadi musiknya. Habis itu.
Mantap. Nah teman-teman, tadi kita sudah dengarkan bersama ya proses dari mulai kita mereview sampai kita mencoba peralatan home theater yang disampaikan oleh Bang Wahyu tadi, luar biasa sekali. Di mana ada teknologi yang sudah disampaikan Bang Wahyu bahwa ada teknologi double atmos, wah luar biasa. Kemudian tadi kita sudah mencoba bagaimana menyetel sinema, kemudian bagaimana kita mendengarkan langsung musik yang bisa disambungkan ke dalam Bluetooth ya. Artinya kita sudah mendengarkan kualitasnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini cukup informatif ya buat teman-teman yang mencari sound system yang middle high ya Bang ya. Ya. Nah ini kalau boleh sedikit mau nanya nih Bang, kaitannya dengan harga nih kira-kira sekitaran berapa nih Bang untuk mendapatkan kualitas seperti ini Bang? Kalau harga sebenarnya kompetitif sih ya, Ya. tergantung kita mau menentukan budget berapa ya. Ya. Pada dasarnya kita bisa nentuin budget kita sendiri sih, mau main di puluhan, ratusan bisa. Nah kebetulan kalau untuk yang seri ini ya di kisaran 30 up lah. 30 jutaan Ya. ke atas ya Bang ya? Rupiah ya Bang, bukan dolar ya? Ya rupiah. Oke 30 jutaan rupiah dengan kualitas seperti ini teman-teman. Jadi itu sudah termasuk ini Bang ya, speaker ya? Iya. Speaker, kemudian ini ada player ya, dan ada apa namanya nih Bang? Receiver. Amplifier atau Ya, receiver ya, yang terintegrasi tadi semuanya sudah ada di sini. Baik, itu gambarnya teman-teman sekalian. Nanti silakan bila ada yang tertarik datang aja di showroom The Sound. Alamatnya ada di mana Bang? Di Jalan Melawai Raya nomor 193C dan D sebelah Sriwijaya Air ya. Di daerah Blok M ya. Oke, Jakarta Selatan. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan ragu-ragu. Silakan datang mulai dari hari Senin sampai hari Minggu ya Bang ya. Iya.
Dari Dari jam pukul 10 pagi sampai jam 7 malam. jam 7 malam. Baik Bang, ini kita hampir jam 7 malam ini. Baik Bang, sekali lagi terima Oke, kasih banyak terima kasih. informasinya Bang. Oke, Sehat selalu. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan video selanjutnya ya untuk bisa membahas sound system yang high, middle high ya, yang mungkin ini dibutuhkan ataupun mungkin teman-teman membutuhkan informasi yang cukup untuk bisa kami sampaikan pada video-video selanjutnya. Untuk itu terus dukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Sukses sehat selalu teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.